Dari luar, hidupmu terlihat nyaris sempurna, tertata, berprestasi, penuh pencapaian yang membuat orang iri. Tapi jauh di dalam hatimu ada kegelisahan yang terus mengetuk. Bagaimana jika semua ini hanya bertahan selama rahasiamu tetap terkunci? Bagaimana jika kerapihan hidupmu sebenarnya dibangun di atas tanah yang rapuh, dan kamu sendiri tahu bahwa satu kebenaran saja bisa meruntuhkannya? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Bersiaplah. Rahasia gelapmu sudah terbongkar. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu mungkin merasa bahwa selama ini hidupmu berjalan baik-baik saja, penuh dengan rencana yang tersusun rapi dan pencapaian-pencapaian yang tampak membanggakan di mata orang lain. Mungkin juga kamu percaya bahwa kamu sudah cukup dewasa, cukup kuat, dan mampu mengendalikan segala urusan yang ada di hidupmu. Namun, jika kamu benar-benar jujur pada dirimu sendiri, pasti ada satu sisi dari dirimu yang selama ini kamu sembunyikan, yang tidak pernah kamu izinkan orang lain melihatnya. Sisi itu menyimpan ketakutan terbesar yang mungkin kamu sendiri tidak pernah berani akui secara terbuka, yaitu bahwa semua yang sudah kamu bangun dengan susah payah, semua fondasi yang kamu bangun dengan kerja keras dan tekad, bisa saja runtuh begitu saja jika rahasia terdalammu terbongkar. Ketakutan itu seperti bayangan gelap yang selalu mengintai di sudut hati, menyergap di saat kamu merasa paling aman, dan mengingatkan bahwa segala sesuatu yang tampak kokoh dan permanen hanyalah ilusi yang rapuh dan rentan terhadap ancaman ketidakpastian. Kartu Queen of Pentacles menunjukkan bahwa selama ini kamu tampak dewasa, penuh pengertian, sabar, dan seakan selalu siap membantu siapapun yang datang padamu. Kamu adalah sosok yang terlihat mampu menenangkan, memberi solusi, dan menjadi pilar kekuatan bagi orang-orang di sekitarmu. Tapi di balik ketenangan dan kelembutan itu, sebenarnya kamu sering merasa tidak pernah cukup. Kamu ingin diakui, ingin mendapatkan pengakuan bahwa perjuanganmu, usaha kerasmu, dan dedikasi yang kamu curahkan selama ini layak mendapatkan penghargaan. Kamu ingin merasa bahwa apa yang kamu lakukan bukanlah sekadar rutinitas tanpa makna, melainkan sebuah karya yang pantas dihargai dan dihormati. Tapi di balik semua itu, kamu berusaha keras menyembunyikan rasa tidak percaya diri dan keraguan yang terus menghantui. Dalam keheningan dan kesendirian, kamu menyimpan beban berat berupa perasaan tidak pernah cukup, rasa takut bahwa semua yang kamu lakukan selama ini hanyalah usaha yang sia-sia, dan bahwa suatu saat nanti, semua upaya itu akan runtuh, meninggalkan kamu dalam kehampaan dan ketidakpastian. Ten of Pentacles mengungkapkan obsesi yang semakin lama semakin sulit kamu kendalikan. Kamu mengidamkan stabilitas, keamanan, dan keberhasilan yang bisa bertahan dari generasi ke generasi. Kamu ingin memiliki reputasi yang baik, dihormati, dan dihargai oleh orang-orang di sekelilingmu. Kamu ingin meninggalkan warisan yang berharga, baik dalam bentuk kekayaan materi maupun nilai-nilai moral dan etika yang bisa diturunkan ke keturunan berikutnya. Tapi di balik keinginan itu ada kegelisahan yang terus menghantui. Rasa takut kehilangan semua yang telah kamu bangun, ketakutan bahwa semua yang kamu capai hanyalah sebuah bangunan rapuh yang bisa runtuh sewaktu-waktu. Kamu khawatir bahwa fondasi yang selama ini kamu bangun dengan kerja keras dan pengorbanan tidak cukup kokoh, dan bahwa suatu saat semuanya akan hancur karena satu kesalahan kecil, satu kekeliruan, atau satu rahasia yang terbongkar. Ketakutan ini seperti bayangan gelap yang terus mengikuti setiap langkahmu, mengingatkan bahwa keberhasilan dan kebahagiaan yang tampak di permukaan hanyalah ilusi yang rapuh dan mudah retak. Kartu Two of Pentacles memberi tanda bahwa kamu sedang atau akan segera dihadapkan pada dua pilihan besar yang sangat menentukan perjalanan hidupmu. Pilihan ini bersifat penting dan kompleks karena memiliki konsekuensi yang tidak kecil, dan keduanya saling bertentangan satu sama lain. Bisa jadi ini berkaitan dengan hubungan dan karier, atau antara menjaga citra dan mengikuti kata hati, antara memenuhi harapan orang lain dan mengikuti keinginan terdalam dalam dirimu.
Semakin lama kamu menunda-nunda pengambilan keputusan ini, semakin besar pula risiko bahwa semuanya akan ambruk secara bersamaan, menghancurkan apa yang selama ini kamu bangun dengan susah payah. Saatnya berhenti berpura-pura bingung, berhenti menunggu waktu yang sempurna, karena kenyataannya, waktu itu sudah di depan mata. Kamu harus berani memilih, karena tidak ada jalan tengah yang abadi. Pilihan itu akan menentukan arah hidupmu ke depan, dan semakin lama kamu menunda, semakin besar pula kemungkinan bahwa semuanya akan berakhir dengan kehancuran yang tak terduga. Six of Cups menegaskan bahwa masa lalu belum selesai denganmu. Ada seseorang atau sebuah peristiwa lama yang akan kembali menghampirimu, membawa kembali perasaan dan kenangan yang selama ini kamu coba kubur dan lupakan. Entah itu nostalgia yang menyakitkan, penyesalan yang mendalam, atau godaan dari masa lalu yang mampu mengguncang ketenangan dan kestabilan hidupmu saat ini. Kamu mungkin merasa bahwa menghindar adalah pilihan terbaik. Tetapi kartu ini memperingatkan bahwa apapun yang pernah kamu tinggalkan akan muncul kembali, dan kamu tidak akan bisa selamanya lari dari kenyataan ini. Masa lalu itu seperti bayangan yang terus mengikuti, menunggu saat yang tepat untuk kembali menghantui, dan menguji keberanianmu dalam menghadapi kenyataan. Seven of Swords adalah kartu yang paling mencolok dalam pembacaan ini, karena berbicara tentang rahasia, kebohongan, dan niat tersembunyi yang selama ini kamu sembunyikan dari orang lain maupun dari dirimu sendiri. Mungkin kamu pernah memanipulasi keadaan demi keuntungan pribadi, mengambil jalan pintas, atau menutup-nutupi sesuatu yang menurutmu lebih baik, disembunyikan agar tidak menimbulkan masalah. Mungkin ada sesuatu yang kamu simpan rapat-rapat karena takut jika diketahui, semua orang akan berubah pandangan dan perlakuan terhadapmu. Sekarang, perlahan-lahan semuanya mulai terbongkar. Sesuatu yang kamu kira aman dan tidak akan pernah terungkap, ternyata sudah di ujung terbuka dan menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Saat-saat itu tiba, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan, karena rahasia yang selama ini kamu pelihara akan menjadi beban yang berat dan sulit untuk dipikul. Five of Wands menunjukkan bahwa fase penuh konflik dan ketegangan tidak bisa lagi kamu hindari. Ada pertengkaran di lingkungan kerja, perdebatan di dalam keluarga, atau benturan ego yang terjadi di antara orang-orang terdekatmu. Konflik ini mungkin terasa menyakitkan dan melelahkan, tetapi dari semua kekacauan dan kekerasan itu, akhirnya kebenaran akan muncul ke permukaan. Kamu mungkin akan terluka, merasa kecewa dan frustasi, tetapi itu adalah jalan satu-satunya agar kamu bisa berhenti memakai topeng dan hidup lebih jujur terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Konflik ini akan menjadi titik balik yang membawamu kepada pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan hubunganmu dengan orang di sekitarmu. Semua kartu ini tidak muncul tanpa alasan. Mereka ingin memperingatkan bahwa kamu berada di persimpangan besar yang menentukan jalan hidupmu ke depan. Kamu hanya punya dua pilihan, terus mempertahankan citra yang perlahan mulai retak dan rapuh, atau berani menghadapi kenyataan yang selama ini kamu hindari dan tutupi dengan kedok kekuatan. Masa lalu yang belum selesai, rahasia yang semakin sulit ditutupi, dan konflik yang tidak bisa lagi kamu paksakan untuk tetap tersembunyi. Semuanya bersatu memaksamu membuat keputusan besar yang akan menentukan nasib dan arah hidupmu. Kalau kamu merasa gelisah saat membaca ini, itu karena hatimu sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Inilah saatnya berhenti pura-pura dan menunggu, karena kebenaran tidak akan menunggu persetujuanmu. Rahasiamu yang selama ini kamu sembunyikan sudah menunggu untuk terbongkar, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi setelah itu. Jadi, beranilah melangkah hadapi kenyataan, dan terimalah bahwa setiap proses ini adalah bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan dan kejujuran diri yang sesungguhnya. Siapa sebenarnya sosok dari masa lalu yang ingin kembali hadir dalam hidupmu? Sosok ini bukanlah orang asing yang tidak pernah kamu kenal, melainkan seseorang yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan emosionalmu. Seseorang yang pernah menyentuh ke hati dan memengaruhi jalan hidupmu dengan cara yang sangat mendalam dan berkesan. Bisa jadi dia adalah mantan kekasih yang pernah mengisi hari-harimu dengan kehangatan, impian, dan harapan.
Namun kemudian hubungan kalian berakhir dengan banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab, luka yang tersisa, dan rasa penyesalan yang terselip di sudut hati. Ada semacam perasaan yang seakan belum benar-benar selesai, baik di hatimu maupun di hatinya. Dan saat ini, keadaan mulai membuka jalan agar kalian bisa berhadapan lagi. Entah untuk berdamai dengan kenyataan masa lalu yang belum sepenuhnya usai, atau mungkin untuk mencoba memulai kembali dari awal, dengan harapan dan keyakinan yang mungkin berbeda, atau bahkan lebih matang dari sebelumnya. Selain itu, kemungkinan besar sosok ini adalah seorang teman lama yang dulu pernah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharianmu. Seseorang yang pernah membuatmu merasa diterima apa adanya, tanpa harus menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya. Yang pernah menjadi pelipur lara saat kamu merasa sendiri, dan yang pernah menemanimu melewati berbagai suka dan duka. Seiring berjalannya waktu, hubungan itu mungkin menjadi renggang, terputus oleh jarak tempat tinggal yang memisahkan, kesibukan yang menguras waktu dan energi, atau kesalahpahaman yang tidak pernah benar-benar diungkapkan secara jujur dan terbuka, sehingga akhirnya kalian kehilangan kontak dan jarak itu menjadi penghalang besar dalam menjaga kedekatan. Kini dia muncul lagi, membawa kerinduan yang sudah lama terpendam di relung hati dan keinginan yang mungkin selama ini kamu pendam secara diam-diam, untuk menjalin kembali koneksi yang pernah membuat hidupmu terasa lebih bermakna dan penuh warna. Meskipun jalan menuju pemulihan hubungan itu penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Di sisi lain, kartu ini juga sering muncul ketika ada anggota keluarga yang dulu hubungannya tidak harmonis denganmu, yang pernah terjebak dalam konflik dan pertikaian yang membuat kalian saling menjauh, saling menyakiti, atau bahkan merasa bahwa perbedaan prinsip dan pandangan hidup menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Mungkin ada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh, atau rasa kecewa yang menumpuk dan terus membebani hati, sehingga kalian merasa bahwa jarak dan saling salah paham adalah jalan terbaik untuk melindungi diri dari rasa sakit yang lebih dalam. Sekarang, entah karena rasa bersalah yang mulai menyelimuti hati, kerinduan yang tak pernah padam, atau kesadaran yang semakin dalam bahwa hidup ini sangat singkat dan waktu tidak bisa diputar kembali, dia ingin mencoba membuka kembali dialog dan membangun jembatan komunikasi yang dulu pernah terputus, memperbaiki kesalahan masa lalu, dan menata kembali ikatan yang sempat tergores luka dengan harapan bahwa cinta dan pengertian masih bisa dipulihkan. Siapapun sosok ini, kehadirannya bisa memunculkan banyak emosi yang bercampur, antara kebahagiaan yang mendalam, canggung yang menyiksa, dan ketakutan akan kemungkinan penolakan, penyesalan, atau ketidakpastian yang menggelayuti hati. Kamu mungkin akan merasa bimbang dan ragu apakah akan membiarkan masa lalu tetap berada di tempatnya, sebagai bagian dari kenangan yang pernah indah dan pahit yang telah selesai, atau memberikan kesempatan baru bagi hubungan yang dulu pernah berarti. Walaupun jalan menuju perubahan ini penuh dengan risiko dan ketidakpastian yang menakutkan. Biasanya, orang pertama yang terlintas di pikiranmu saat membaca ini adalah petunjuk yang paling jujur dan tulus, karena hati kecilmu sudah tahu siapa dia, meskipun logikamu berusaha menyangkal dan menutup-nutupi kenyataan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dan keinginanmu. Akan tetapi, pada akhirnya, perasaan terdalam dan intuisi yang sesungguhnya akan menunjukkan jalan mana yang harus kamu ambil. Dan kamu akan menyadari bahwa setiap peluang yang datang dari masa lalu itu sebenarnya adalah cerminan dari sebuah pelajaran berharga yang harus kamu pelajari, agar bisa melangkah ke depan dengan lebih bijaksana, penuh kesadaran dan keberanian untuk menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar.
Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.